Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lianus Laia Esas, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Islam Sinar Cendekia, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Deljab Batch 2 UIN Jakarta, yang pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan praktek pengajaran mata pelajaran PAI di kelas 12B SMA Islam Sinar Cendekia. Bagaimana prosesnya sahabat? Yuk saksikan bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabar semua anak? Alhamdulillah. Allah. Sebentar semuanya. Baik, Nana Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan mulia ini di siang berbagi tentunya ya bisa ketemu dengan Bapak Ajis lagi dalam pembelajaran PAI ya, pelajaran PAI. Nah, seperti biasa tentunya Nana Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akan mulai pelajaran kita ini, yuk sama-sama kita dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kegiatan yang kita lakukan selama pembelajaran PAI ya Allah Taala ridhoi dan berkahi. Oke. Baik, yuk siapa yang bisa mimpin doa sama kita dulu? Ya. Oke, anak-anak Maisa. Silakan Maisa. Barakallahu fik. Ya, mari kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal alamin. Oh ini. Ya, Pak. Baik, Nana Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita, alangkah baiknya ya kita akan absen dulu ya anak-anak Bapak sekalian, agar seluruhnya ini lebih efektif kita dalam pembelajaran ya. Baik, yang pertama kami panggilkan Ananda atas nama Zahid. Hadir, alhamdulillah. Ya, kemudian Ananda Rifka hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Ananda Hilwa hadir, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ananda Zikri hadir, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Ananda Ceril hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Ananda David hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Ananda Radit hadir, oke. Selanjutnya Ananda Tania hadir. Selanjutnya Ananda Ais hadir, dan alhamdulillah ya. Selanjutnya Ananda Ovi hadir, masya Allah ya. Pertamanya Ananda Ovi senyum pagi sore yang berbahagia ya, menjelang sore ini. Kemudian ya Ananda Tolibi hadir, Ananda Fauzan hadir, hadir semuanya ya. Oh, Ananda Alia satu lagi, Alisa ya hadir ya. Terima kasih ya Ananda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ternyata kamu hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang absen, dan tentunya ini adalah terbangun dari kesemangatan kamu ikut dalam pembelajaran tentunya ya. Ya, baik. Nana Bapak sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan kita bahas di kesempatan ini, yuk kita akan minta pada anak-anakku semuanya dulu sebuah kata-kata yang memberikan motivasi untuk hari ini. Yuk, kita minta dua dari putri dan dua dari putra. Kata-kata motivasi yang membuat kita bisa semangat hari ini. Coba, siapa yang siap? Kata-kata motivasi, satu kata saja.
Oke, mungkin dari Ananda Toribi, mantan ketua OSIS. Coba. Ya. Kata-kata ya Pak. Ya, kata-kata. Semangat. Kalau kata-kata yang selalu membuat semangat tuh ini Pak. Do your best and let God do the rest. Jadi, Wih, do your best, God do the rest. Iya, mantap sekali. Ya, kemudian kata-kata semangat yang kedua dari Putri. Oke, boleh dari Ananda. Ais, apa? Dari saya mungkin Pak, one day on day one. One day on day one. Oh, masya Allah. Tapi pertanyaan apa bahasa Inggris ya? Tapi kalau seandainya Bapak mengajarkan bahasa Arab pasti kan bisa ya, seperti gitu. Oke, yang kata-kata motivasi kedua mungkin dari Ananda. Oke, Mahesa mungkin bisa. Biarkanlah kenangan berlalu, karena kenangan tidak akan, karena masa lalu atau kenangan tidak akan balik lagi. Walaupun balik lagi pun kita tidak akan bisa memperbaiki semuanya. Allah. Jadi kita akan membiarkan kenangan berlalu ya, karena kenangan itu tidak akan pernah akan kembali lagi. Oke, Hilwa mungkin yang terakhir buat Ananda Hilwa. Oke, silakan Hilwa, apa yang menjadi kata-kata motivasi hari ini? Kalau dari saya Pak, ini aja, usaha tidak akan punya hasil Pak. Oh, Subhanallah. Baik, anak bapak sekalian mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terima kasih. Kamu sudah memberikan kata-kata motivasi sama kita hari ini, ya. Ini membuat Bapak semakin bersemangat lagi ya. Apalagi tadi dari motivasi dari Ananda Toribi, dari Ananda Ais tadi ya. Dan kemudian siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Hilwa Mahesa. Terima kasih sekali lagi dari Karya Mata Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah kamu ungkapkan hari ini ya, kesempatan ini. Baik, kita akan masuk ya, sekarang sudah menunjukkan ya pukul 1 lebih ya, seperti itu ya. Tapi ini beda jamnya, di jam Bapak jam 1 kurang 5 menit. Nah, anak-anak sekalian mata Subhanahu wa Ta'ala, di pekan sebelumnya ya, di pekan sebelumnya siapa di antara kalian? Oke. Siapa di antara kalian yang selamatin dulu ya. Siapa di antara anak-anak yang masih ingat dengan apa yang sudah kita bahas pekan lalu di PA ini? Ya, tunjukkan, coba. Mungkin silakan dari Cherry. Tentang bentuk kerja keras dan tanggung jawab kita Pak, termasuk kita sebagai pelajar. Apa kita coba sekali? Bentuk kerja keras dan tanggung jawab kita termasuk kita sebagai pelajar. Bentuk kerja keras kita termasuk kita sebagai pelajar. Masya Allah, kita sebagai pelajar itu harus benar-benar punya tanggung jawab ya. Nah, dari cowok sekali lagi, coba lagi. Dari minggu lalu itu tentang tanggung jawab dan kerja keras kita sebagai pelajar Pak. Oh, itu juga ya? Oke, baik, tepuk tangan buat Radit. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih kepada Ananda Radit dan juga Cherry sudah memberikan ya tanggapannya apa yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Nah, maka dengan demikian hari kita akan mengulas lagi tentang pelajaran tersebut dan meningkatkan pada pelajaran yang lain. Tentu di bab 3 ya, di bab 3 anak-anak sedang batas Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang ada di hadapan anak bapak semuanya? Ya, yaitu tentang judul mengapa nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Ini penting sekali ya, penting sekali dalam memahami tentang nikmat kerja keras. Karena dalam Islam itu memang sangat dianjurkan sekali untuk dapat
kita bersungguh-sungguh ya untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah hal. Sebagaimana itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anul Karim dalam termaktub dalam surat Ali Imran ya. Siapa coba yang hafal surat Ali Imran? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta ya. Jadi luar biasa dalam misi konsep dalam misi itu luar biasa. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh membuat suatu perencanaan, kalau kamu sudah bersungguh-sungguh melakukan suatu pekerjaan, maka tinggal apa yang kamu lakukan kata Allah? Fatawakkal 'ala Allah. Ya, maka tinggal kamu serahkan kepada Allah. Jadi tangga yang paling tinggi dalam Islam, ketika kita sudah bersungguh-sungguh, maka tinggal kita bersandar kepada Allah agar seluruh hasil seperti tadi kata Ananda Hilwa, maka sebuah usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil itu. Jadi artinya kita sudah bersungguh-sungguh, maka Allah Taala akan memberikan hasil kepada kita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada namanya tanggung jawab. Nah, itu sebuah tanggung jawab, amanah. Ya, amanah. Jadi kalau misalnya kita diberikan sebuah amanah, maka itu adalah sebuah pekerjaan mulia. Ya, semestinya seseorang tersebut dia harus benar-benar melaksanakan amanah itu dengan baik, melaksanakan tugas itu dengan baik dan profesional. Oke, baik, nanti sudah Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar Bapak membahas ini agar lebih efektif ya, lebih efektif pembelajaran kita. Yuk, kita akan bentuk lagi diskusi kelompok. Baik, siap semua ya? Siap? Oke, takbir. Takbir. Allah. Oke ya, kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, 2 kelompok dari anak cowok, dari anak putra, 3 kelompok dari apa? Ini berapa kelompok ini? Dua ya, berarti 4 kelompok jadinya ya. Ya, baik, 2 kelompok, 2 dari putri dan 2 dari putra. Baik, silakan anak-anak sekalian langsung membentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah terbentuk kelompok tadinya. Ya. Baik, sebelum kita memulai ya, silakan sekejap menghadap bapaknya dulu. Ya, menghadap bapaknya dulu. Nah, anak-anak Bapak seperti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah Bapak katakan tadi, bahwa ini saja kita akan masukkan di kelompok untuk lebih menancapkan lagi imajinasi kalian dalam memahami sebuah tugas ya, dan kemudian itu nanti akan kalian presentasikan ke kita ya. Jadi contoh dari kelompok 1 tadi siapa? Mahesa ya, kelompok 2 si Zikri ya. Kamu tentukan siapa ketuanya, dan sekarang, dan siapa yang akan mempresentasikan, kemudian yang menjelaskan, tentukan ya. Nah, kemudian di hadapan kalian Bapak sudah kasih kertas lembaran kerja. Itu ada lembaran mana? Lembaran kerjanya. Nah, ini yang menjadi apa kalian? Ya, di sini nanti seperti di kelompok berapa? 3 tadi. Nah, ini yang akan di sini nanti hasil di sini ya. Nanti dikumpul ya. Hasilnya itu untuk bapaknya, untuk penilaiannya. Nah, kemudian setelah itu ini ditulis setelah terakhir ya. Nah, yang terpenting anak-anakku semuanya menyampaikan durasi penyampaian berapa? 3 menit satu kelompok ya, 3 menit satu kelompok, dan baru sesi tanya jawab. Saya tanya jawab satu aja pertanyaannya dari kelompok anak mau nyangka apa gitu ya. Ya, seperti itu. Siap? Oke, mantap semuanya. Tepuk tangan kita. Kita tunggu masa apanya ya, Bapak tunggu 5 menit saja. Oke, yuk silakan dibuat dulu diskusinya. Nanti baru selesai. Ini kan poin-poinnya nih. Ini poinnya, kita paham poinnya lagi dulu. Nanti itu di situ disitu. Kalau bisa ditulis tuh siapa ininya ratingnya.
Oke, yang sini gimana tadi? Ada yang ini yang perlu ditanya? Nah, infonya. Jadi kalau kamu lagi usaha ini, ya sebagai manusia itu adalah yang paling kan itu lunas, kalau ada ayatnya yang An-Najm ini. Ya, kuliah bima apa dan Allah manusia itu hanya memperoleh apa? Ini An-Najm apa? Ayatnya siapa? An-Najm itu apa? Bima kasabat aidi gimana? Ya. Jadi kamu searching aja nggak apa-apa di Google ya. Atau di ini boleh ya biar lebih mantap. Oke, gimana di sini? Ada aman? Aman. Oke, alhamdulillah. Oke. Sini udah. Oke. Jadi ini ya, ini punya yang disampaikan. Iya. Oh iya. Kalau ini ini poinnya ya. Tadi poinnya disampaikan. Jadi poinnya disampaikan tadi ini ya. Tiga kamu ya. Ini poinnya disampaikan. Ya, kena ya. Oke, selamat. Ya, kita tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi. Satu. Oke, anak-anak sekalian sudah sampai waktu kita ya. Sudah sampai waktu untuk presentasi. Yuk, kita tunjuk ya atau kita undi siapa yang bersedia menyampaikan presentasi sekarang. Siapa kelompok mana? Ayo. Kelompok 2, tepuk tangan. Silakan kita mengarah ke kelompok 2 mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan boleh kita tanya jawab nanti apa yang kita kurang paham pada apa yang disampaikan teman-teman. Silakan kelompok 2 berdiri menghadap teman-temannya. Iya, baik. Ya, sitanya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Haki, lalu Anda. Saya David. Saya Fauzan. Saya Zikri. Kita akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kita yang berisi urgensi, kerja keras, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, jadi setelah kita diskusi dapat apa aja nih yang kita temui tadi. Jadi ada 3 poin di diskusi kali ini. Kenapa sih kerja keras penting untuk keberhasilan? Karena tanpa kerja keras seseorang itu sulit mencapai keberhasilan. Terus tanggung jawab juga menjadikan seorang itu dipercaya oleh orang lain. Dengan kerja keras kita bisa mencapai keberhasilan kita maupun di akhirat ataupun di dunia. Coba poin kedua barusan. Terus yang kedua ada tanggung jawab menjadikan seseorang dipercaya oleh orang lain. Terus yang ketiga di awal negeri. Ini mengapa tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat? Karena tanggung jawab itu bisa menjadikan seseorang dipercaya oleh orang lain. Langsung kita jawab pertanyaan nomor 3. Apa contoh nyata dari pentingnya kerja keras dan tanggung jawab? Contohnya adalah mengerjakan tugas sekolah tepat waktu dengan bersungguh-sungguh. Ya, baik, jadi sekian dari kami. Jika ada teman-teman yang masih belum paham atau ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya apa yang tadi kurang dipahami dari teman kita yang baru menyampaikan presentasinya. Ayo, adakah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, baik. Sudah jelas. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita minta dari kelompok mana lagi nih? Yang siap? Kelompok 3 siap? Siap. Oke, silakan kelompok 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita dari kelompok 3. Anggotanya ada aku, Ais, Askia, Eka, dan Ceril. Nah, hari ini kita mau memaparkan hasil diskusi kita, yaitu contoh bentuk kerjasama dan tanggung jawab. Yang pertama itu, contoh yang bisa kita lakuin sebagai pelajar itu belajar sungguh-sungguh demi masa depan kita semua. Terus buat contoh yang kedua itu membantu orang tua dengan ikhlas. Lalu ada menjalankan tugas sekolah dengan disiplin. Dan yang terakhir, kita juga harus menepati janji dan menjaga amanah. Terus selanjutnya kita akan menjawab tugas diskusinya, yaitu yang pertama, sebutkan contoh kerja keras di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di samping yang sudah dijawab tadi atau yang diterangkan sebelumnya, kita juga di sekolah itu bisa menjaga adab kepada guru dan juga kita bisa menaati guru. Terus yang soal kedua itu sebutkan contoh tanggung jawab dari lingkungan sekitar. Yang pertama ada menjaga adab, lalu menjaga kebersihan dan menaati peraturan yang telah ada. Terus yang terakhir itu apa akibat jika seseorang tidak bekerja keras dan tidak bertanggung jawab. Jadi itu kalau seseorang tidak bekerja keras dan tidak bertanggung jawab itu produktivitas menurun dan tidak memiliki motivasi. Masya Allah. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, anak-anak serumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi Masya Allah pembahasan yang kamu sampaikan tadi ya, dari kelompok ini, kelompok 2 menyampaikan tentang apa tadi kelompok 2? Ya, tentang urgensi dalam urgensi dalam kehidupan itu penting sekali ya, penting sekali untuk kita harus pahami agar kita apa tujuannya apa, agar kita semakin semangat. Jadi kalau kita belum tahu apa sih urgensinya, kenapa sekarang ini, coba Bapak mau tanya kalian, berapa banyak orang yang stres saat ini? Oke? Orang stres saat ini gara-gara masalah apa coba? Masalah permasalahan kehidupan. Ya, banyak yang gila lah itu, ya kan? Itu karena dia tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan. Jadi ini mengakibatkan dia depresi, dia gila dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang kedua, kemudian yang tadi disampaikan oleh kelompok 3 ya, tentang bentuk kerja keras dan tanggung jawab kehidupan ya. Itu penting sekali. Bagaimana harus dicontohkan? Tadi sudah coba berikan contoh ya. Semoga itu memberikan kita kesemangatan dalam melakukan sebuah tugas. Oke, kita lanjutkan dari kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 1. Iya, nanti terakhir kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Ya, Mas ke menghadap ketemu saya. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pandangan Islam tentang kerja keras dan tanggung jawab. Tapi sebelumnya kita akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Islam memandang kerja keras dan tanggung jawab itu sebagai bagian dari ibadah. Dalam salah satu dalil itu Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan lalu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Oke, lanjut. Jadi
yang selanjutnya kemudian dikatakan di hadis Nabi yang berartikan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Di sini itu dijelaskan di garis bawahi bahwa menjadi manfaat bagi manusia itu adalah nilai-nilai Islam yang dipentingkan, karena itu juga dapat melestarikan ilmu sebagai agama juga Pancasila. Selamat tepuk tangan buat kelompok bermanfaat kehidupan ini, begitu pentingnya ya, bahwa berasal dari apa firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Najm ayat 39 tadi, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya silakan, ada closing dari jelas. Baik, sekian janji kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok mana ini? Kelompok 4. Ya, semuanya tunjuk tangan. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok kami akan presentasikan tentang hikmah kerja keras dan juga tanggung jawab. Menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa saja hikmah yang diperoleh dari kerja keras, kami menjawab bahwa dapat menumbuhkan rasa sabar, ikhlas, dan juga disiplin, dan juga membawa kesuksesan dunia dan juga akhirat. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apa saja hikmah dari sifat tanggung jawab? Diskusi kami adalah menjadi pribadi yang dipercaya dan disegani, juga mendapat keberkahan hidup. Menurut kalian, hikmah mana yang paling penting dalam kehidupan pelajar? Kami menjawab keduanya sama pentingnya. Keduanya saling berkaitan untuk kita sebagai siswa dalam meraih kesuksesan. Oke, kita tepuk dulu biar makin semangat. Lanjut kelompok 4. Oke, jadi di sini Allah juga sudah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi faida faragta fansab, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Masya Allah, luar biasa. Oke, terakhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Masya Allah. Baik-baik, yuk silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, diskusinya. Alhamdulillah. Nana kita Allah Subhanahu Wa Taala kamu sudah melaksanakan tugas yang ini itu dengan kelompok. Nah, ini kita ada tersisa waktu 5 menit lagi. Ya, tersisa 5 menit lagi tentang pelajaran kita ini. Ya, baik. Nah, sebelum kita akan Bapak menutup atau closing dari pelajaran apa yang kita sampaikan ini, coba diantara kamu sebagai refleksinya, ya, sebagai refleksi dari apa yang sudah kita dapatkan ini, kira-kira apa yang sudah bisa kamu dapatkan, ya, tentang penyampaian dari teman-teman kamu tadi yang sudah bisa kamu serap, ya, tentang nikmatnya untuk kerja keras, apa seperti yang dikatakan oleh si Hilwa tadi, ya, faida faragta fansab, ya, kalau kamu sudah ini selesai pada suatu urusan, maka ya berkerja pada urusan yang lain seperti kita, ya. Atau tadi pada hadis yang disampaikan oleh Ananda Mahesa, ya, khairun nas anfa'uhumul linnas, sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, ya. Nah, ini penting sekali buat kita semuanya. Coba di antara kamu coba tunjuk tangan siapa yang bisa memberikan agama kita refleksi dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, dari Putri dulu. Silakan yang sudah bisa menyerap. Dari cowok nanti 1 orang. Ya, nggak apa-apa. Dari kamu sendiri yang sudah kamu sampaikan tadi, yang sudah kamu angkat, boleh. Silakan. Rifka.
Kalau dari aku di sini kan bukan yang Islam dengan kerja keras ada menjawab ada hadis yang menyebutkan sebagai jari manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, benar. Sedangkan kalau misalnya kita sendiri punya akan muncul semangat kerja keras, gimana cara kita bisa bermanfaat bagi manusia lainnya kalau bagi kita sendiri kita ada manfaatnya nih kalau bagi kita. Oh begitu ya. Jadi artinya kita mulai dari diri sendiri dulu. Oh ini masalah tadi. Jadi kita mulai gali dari diri sendiri agar diri kita lebih bermanfaat sehingga nanti bisa menjadi contoh bagi yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak subhanahu wa ta'ala selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ya sudah kita bahas tentang tadi diskusi tentang pelajaran ini dan kamu sudah memberikan apa tanggapan kamu, demikian juga refleksi tadi. Nah, saat ini sebagai closing dari bapaknya, ya sebagai closing. Anak-anak subhanahu wa ta'ala. Ini kita ingat ayat ini, ya ayat yang tercantum di dalam surat apa ini, ya ini kita ambil dari sini. Di dalam surat At-Taubah, ya dalam surat At-Taubah ini sebagai dasar bagi kita, bahwa sebuah pekerjaan yang kita lakukan ketika sungguh-sungguh itu akan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan memberikan hasil yang signifikan. Satu, memberikan hasil yang signifikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, itu Allah Taala catat. Ya, Allah Taala akan catat setiap apa yang kita lakukan itu. Ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan itu karena lillahi ta'ala. Kita lihat ayatnya ya. Coba bareng-bareng ikut bapaknya membaca. Bapak ini baca, bapaknya lalu kamu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini kita artikan. Ini kalau dalam bahasa Arab, ya kan Bapak juga ngajar bahasa Arab sama kamu, ya kan? Selain ngajar PI, ngajar bahasa Arab. Wa quli dalam bahasa Arab ini sebagai kata perintah dari Allah. Wa qul i'malu, maka katakanlah kepada siapa? Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh Muhammad, ya kepada siapa? Kepada umatmu itu. Yang kan di sini i'malu dari amala ya'milu. Kata amala ya'milu. Bekerjalah kamu sekalian, fasayarullah, maka Allah akan melihat amalukum, setiap apa yang kamu amalkan, apakah itu amal dohiriyah yang kita bekerja di sebuah pabrik atau bekerja di sebuah toko atau mall atau lain sebagainya, atau kita itu adalah kerjanya beramal soleh, sholat dan lain sebagainya, ya kan? Jadi Allah melihat wa rasuluhu, dan apapun yang dikerjakan oleh rasul-rasul itu berdakwah, menyadarkan manusia, wal mu'minun, dan dikerjakan laksanakan orang-orang beriman seperti kamu ini. Insyaallah anak-anak Bapak yang hadir di sini adalah orang-orang beriman. Kenapa? Semuanya karena kita tadi barusan selesai sholat zuhur, kemudian kamu udah ini yang berjilbab, sudah pakai mereka menyampaikan tadi dengan restu agama. Kemudian waktu satu rotuna, lalu kamu akan ditampakkan turatuna, kamu akan diberikan juga pahala ganjaran dari apa yang kamu lakukan itu ila alimul ghaibi. Apakah itu yang kamu laksanakan itu amal terlihat oleh mata manusia ataupun tidak terlihat, ya alimul syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan itu akan diingatkan sama kamu nanti di akhirat, kata Allah, apa yang sudah kamu laksanakan. Dan kalau kita ini tarik dari dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Zalzalah, apa itu surah Al-Zalzalah yang terakhir? Oh ya, hafal ya. Al-Zalzalah
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dulu dong. Iya, khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini sedikit besarnya akan khairan yarah, akan ditampakkan oleh Allah. Ya, dan apa yang kita lakukan sebuah keburukan, sebuah kesalahan dalam kehidupan ini kita laksanakan. Contoh ya, ini kita bekerja di masa peternakan. Orang sekarang kamu tahu nggak, di Jakarta ini, di kota-kota besar, kalau bekerja kebanyakan orang itu tidak tahu waktu. Ya, banting tulang sampai jam 10, oke? Sampai lupa anak istri demi uang. Tapi apa yang dilakukan? Iya, kalau dimulai dari basmalah. Kalau tidak, bagaimana? Maka tidak bernilai ibadah. Maka akan dilihat oleh Allah, akan dicatat oleh Allah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita laksanakan sebuah pekerjaan itu kalau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dengan nilai ibadah, maka dia akan ditampakkan nanti dalam kiamat. Oke? Ya, itu saja dari Bapak Haji dan anak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita bahas hari ini semoga dapat bermanfaat buat kamu ya, baik di dunia ini maupun akhirat. Terakhir dari anak-anak semuanya sudah kita sampaikan ini, ada nggak di antara kamu yang bertanya? Yo, satu orang saja boleh, satu atau dua. Dari putri satu, dari putra satu. Silakan. Yuk. Dari materi yang mau saya sampaikan ini. Silakan. Satu saja yang mau bertanya. Dari putri. Ovi mungkin silakan. Ada yang mau bertanya? Alisa? Ayo tanya, silakan. Oke, kita pindah ke coba. Anda Haki, apa tuh? Udah jelas sih Pak. Hah? Jelas. Udah jelas. Oke, Rafiq? Jelas. Oke, semuanya gimana? Ada yang mau ditanya? Jelas. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Ya, baik, demikian pelajaran kita di pekan ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.